Bab 1646. Master adalah Eric Qin. Master, aku Gong Yao bersedia bersumpah demi pedang hidupku, aku akan mengikuti Master mulai sekarang, tidak akan pernah menyesali atau mengkhianati seumur hidupku. Melihat Eric Qin ragu-ragu, Gong Yao menggertakkan giginya dan berlutut dengan satu lutut. Di depan si Tua Wu dan yang lainnya, bersumpah dengan pedang hitam. Dia memiliki intuisi dalam pikirannya, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat bertemu Eric Qin lagi dalam hidupnya. Bangunlah. Eric Qin menghela nafas. Gong Yao, seorang kultivasi pedang, bersumpah demi pedang hidupnya, ketulusannya telah mencapai batasnya. Jika dirinya masih menolaknya, juga akan sangat sulit untuk mengatakannya. Master, kamu sudah setuju. Gong Yao bangkit dengan ekspresi gembira, berdiri dengan patuh di belakang Eric Qin, dan segera mulai bekerja sebagai pengikut. Yonedi Wu terkejut lagi. Kultivasi Gong Yao secara sepintas dapat dilihat sebagai tahap ke-8 dari fase transendensi. Apalagi Gong Yao memiliki aura yang kuat, niat pedang yang membubung ke angkasa, dan dalam usia yang sangat muda, dia jelas memiliki bakat yang luar biasa, tetapi Gong Yao berlutut di hadapan Eric Qin dan meminta untuk menjadi pengikut. Dan Eric Qin juga setuju, seolah-olah dia telah memenangkan jackpot. Apa kekuatan magis dan pesona yang dimiliki apoteker Cheng yang dapat meyakinkan jenius ini? Paman kedua, karena kamu sudah pulih, maukah kamu berpartisipasi dalam konsultasi dengan keluarga Wei 3 hari kemudian? Yonedi Wu menarik pandangannya dan bertanya pada si Tua Wu. Apakah itu diadakan dalam 3 hari? Si Tua Wu terkejut, dirinya telah berjuang melawan malapetaka kehidupan sebelumnya, dan tidak memperhatikan masalah keluarga Wu. Keluarga Wei adalah keluarga Xian Wei. Ada banyak perselisihan di antara kedua keluarga, dan ada pertempuran yang tidak berhenti. Jadi setiap beberapa tahun, kedua keluarga harus berkumpul untuk menyelesaikan konflik dan keluhan sebelumnya, dan setelah diskusi, kepentingan didistribusikan. Jika tidak, membiarkan perselisihan terus menyebar, maka itu benar-benar akan membawa kehancuran satu keluarga, dan situasi cedera serius pada energi vitalitas dalam sekeluarga, tak satu pun dari keduanya yang ingin melihatnya. Pergi, tentu saja harus pergi. Si Tua Wu langsung tersenyum. Dirinya sekarang telah menembus periode rentang hidup dan mencapai fase penilaian tingkat keempat. Saat pergi untuk berdiskusi dengan keluarga Wei, secara alami dapat menambah dorongan untuk keluarga Wu. Bagaimanapun juga, meski menjadi bahan diskusi, dalam analisis akhir, persaingan tetap kuat. Adapun fase penilaian tingkat keempat, puncak kekuasaan keluarga telah terabaikan. Lalu kapal terbang ini, Yonedi Wu berkata, dalam 3 hari, kapal terbang ini tidak cukup untuk sampai ke tempat pertemuan. Si Tua Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, Yonedi, begini saja, awalnya, aku berencana mengajak 2 teman kecil ini jalan-jalan di wilayah utara, tapi sekarang karena tidak ada kesempatan, kamu saja yang membawa mereka berkeliling dan pergi kemanapun mereka mau. Dan ingat, pastikan untuk melayani dengan baik, sama seperti memperlakukan diriku. Si Tua Wu berkata dengan serius. Baik, paman kedua, jangan khawatir, 2 teman kecil ini, aku akan menjaga mereka dengan baik. Yonedi Wu segera terlihat serius dan mengangguk berulang kali. Budi kebaikan Gong Yao dalam melindunginya tidak perlu disebut, tetapi Eric Qin adalah dermawan besar yang menyelamatkan hidupnya yang disebutkan si Tua Wu. Meskipun memberi Yonedi Wu 100 keberanian, dia juga tidak berani mengabaikan. Teman kecil Cheng, kamu jangan segan-segan, apapun yang kamu lakukan di wilayah utara, kapal terbang ini akan lebih cepat darimu, dan wilayah utara tidak membutuhkan 5 dinasti, pertapa abadi dan pelatihan sihir bercampur menjadi satu. Dengan keponakan aku ini, akan memudahkanmu dalam perjalanan.
Setelah Yonedi Wu selesai menjelaskan, si tua Wu memandang Eric Qin dan Gong Yao. Maka junior tidak akan segan. Eric Qin tersenyum tipis. Dirinya sangat asing terhadap wilayah utara. Dengan adanya Yonedi Wu, secara alami akan menghindari banyak masalah. Dan tidak peduli apakah dirinya akan mencari Ye Zun atau Vinola Su, mereka semua berada di kedalaman wilayah utara. Jika biarkan dirinya pergi sendiri, tidak tahu berapa banyak waktu yang akan terbuang di jalan. Peli, jaga apoteker Cheng ini dengan baik di sepanjang perjalanan, aku akan pergi dulu. Setelah memberi pesan, si tua Wu mengangguk pada Eric Qin, lalu terbang dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Kultivator fase penilaian yang duduk kapal terbang sangat sedikit, karena jika sudah mencapai tingkat ini, kecepatannya sudah sangat cepat, tidak perlu menggunakan kapal terbang yang masih lambat. Tapi si tua Wu yang telah melewati 2 malapetaka tragis itu, kecepatannya sangat cepat, duduk kapal terbang akan menunda waktunya. Teman seiman Cheng, teman seiman Gong, naiklah. Yonedi Wu tersenyum dan membawa keduanya di atas kapal terbang. Kapal terbang ini sangat besar, dan ruang dalamnya juga unik, bahkan mengingatkan Eric Qin akan kapal besar abadi geng Laut Hantu saat berada di Laut Hantu. Namun, kamar-kamar di dalamnya secara alami tidak akan dibagi menjadi ruang-ruang kecil seperti kapal abadi, tetapi memiliki beberapa kamar yang sangat mewah, yang sebesar mansion. Dan di setiap ruangan ada reiki yang tersebar, berbagai formasi bersinar terang, bahkan ada tempat untuk pemurnian obat dan alat pemurnian, yang jelas tertata rapi. Jika ini dikatakan sebagai istana bergerak, itu tidak berlebihan. Peli, kamar terbesar awalnya disiapkan untuk paman kedua, tetapi orang tua dia sudah pergi, kamu bisa beristirahat di sini. Berjalan ke kapal terbang, Yonedi Wu berkata, Paman ke-6, serahkan ruangan ini kepada apoteker Cheng, aku ingin yang di sebelahnya, itu sudah cukup. Namun yang mengejutkan Yonedi Wu, Peli Wu tidak segan-segan memberikan ruang kelas atas di kapal terbang kepada Eric Qin. Sepertinya apoteker Cheng memang mampu dan meyakinkan putri kecil keluarga Wuku. Yonedi Wu juga tersenyum. Selesai mengurus Eric Qin dan beberapa orang, dan juga banyak pelayan diatur untuk melayani, Yonedi Wu mengendalikan kapal terbang untuk terbang perlahan dan terbang keluar dengan cepat. Dan di ruang kapal terbang, Eric Qin membubarkan formasi dan memanggil Gong Yao ke sisinya. Master Cheng, apakah ada sesuatu kamu mencariku? Melihat wajah serius Eric Qin, hati Gong Yao ikut tergerak, duduk di depan Eric Qin. Karena kamu bersedia mengikutiku, aku tidak ingin menyembunyikan beberapa hal darimu. Eric Qin mengangguk dan berkata, sebenarnya, margaku bukan Cheng, tetapi Qin, bernama Eric Qin. Nama master adalah Eric Qin, Hario Cheng. Gong Yao juga bereaksi dengan cepat dan tersenyum masam. Dia tidak memiliki pendapat tentang Eric Qin dalam hal ini, lagi pula, berjalan di luar, mengubah aura dan penampilannya, dan mengganti namanya dengan santai adalah hal yang normal. Jika dirinya bukan kakak seperguruan sekte pedang, menyembunyikan teknik di sekujur tubuh adalah hal sulit, mungkin saja juga akan melakukan hal yang sama. Namun, setelah Gong Yao terkejut, dia segera menyadari sesuatu dan langsung linglung. Master, namamu Eric Qin, bukankah kamu itu? Eric Qin pergi bersama semua orang saat dalam perjalanan ke dinasti Qin. Saat dia pergi, hampir semua kultivator di dinasti Qin memiliki nama yang sama. Menurut perkataan banyak kultivator, Eric Qin adalah jenius pertama dari keluarga Qin dalam 1000 tahun. Saat itu Master adalah kultivasi fase distraksi, dan kekuatannya pas. Kepala Gong Yao linglung dan pusing. Tentu saja, bukan ini yang membuatnya terkejut. Alasan sesak napasnya, tidak bisa percaya, adalah medan perang Gunung Iblis, satu-satunya nama dalam daftar Liga Pembunuhan juga adalah Eric Qin.
Benar, orang di medan perang Gunung Iblis adalah aku. Erik Kin tersenyum, pada saat ini, dia secara alami tidak akan menyembunyikannya. Master, kamu yang membunuh Blacky Jiang, fase transendensi tingkat kedepalan, dan jenius klan sihir yang mendapatkan harta benda dari Liga Pembunuhan, dan meraih juara pertama, Gong Yao berkata dengan kaget. Bersambung.